motor? Sekolah bawa motor. Bawa. Saya kalau ke sekolah itu menggunakan sepeda motor. Ke warung nggak bawa motor. Sepeda. Terus kalau ke warung saya juga menggunakan sepeda motor. Ke warung biasanya kalau ke luar komplek bawa motor, kalau di dalam komplek ya jalan aja. Asap kendaraan bermotor menyumbang sekitar 26% total emisi yang dihasilkan oleh Indonesia. Bahkan digadang-gadang, asap bermotor adalah salah satu yang menghasilkan polusi udara terbesar di negara-negara industri. Asap kendaraan bermotor atau gas buang yang dihasilkan juga bersifat karsinogenik yang bisa atau dapat menyebabkan kanker bagi manusia jika terpapar terlalu banyak. Terdapat dua zat kimia utama dari gas buang kendaraan yang bersifat karsinogenik, yaitu yang pertama ada benzena. Benzena merupakan senyawa aromatik sebagai campuran dasar pada bahan bakar dan ikut dikeluarkan bersama dengan gas buang dari kendaraan. Benzena sangat mudah masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dan permukaan kulit. Kadar benzena yang terlalu banyak pada aliran darah dapat menyebabkan gangguan pembentukan sel darah merah dengan cara merusak sumsum tulang. Kemudian yang kedua adalah timbal. Merupakan logam yang mudah dibentuk sehingga dapat dihasilkan dari gas buang kendaraan. Logam timbal dapat mengendap dan terakumulasi di berbagai permukaan benda, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup, tumbuhan, dan air. Paparan timbal pada seseorang menimbulkan reaksi pada aliran darah, meningkatkan risiko anemia, dan mengganggu kerja saraf dan otak. Selain dua zat yang tadi disebutkan, dalam asap kendaraan bermotor juga mengandung zat lain, yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon. Karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal membentuk gas yang tidak berwarna, serta mempunyai potensi bersifat racun yang sangat berbahaya. Sumber karbon monoksida selain dari alam juga banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut 90% karbon monoksida di udara perkotaan berasal dari emisi kendaraan bermotor. Selain kendaraan, asap rokok juga mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida bisa berikatan dengan hemoglobin atau sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sehingga memblokir penyaluran oksigen dalam darah dan meningkatkan karbon monoksida dalam darah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan otot jantung dan susunan saraf pusat yang bisa berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Kemudian, nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida merupakan gas berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam. Tidak seperti nitrogen monoksida yang tidak berwarna dan berbau, nitrogen oksida merupakan kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer, terdiri dari NO dan NO2. Kadar NOx di udara perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi dari udara pedesaan. Emisi NOx dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NOx dari pembakaran yang kebanyakan disebabkan oleh kendaraan bermotor. Sebagian besar emisi NOx buatan manusia berasal dari pembakaran arang, minyak, gas, dan bensin. Oksida nitrogen seperti NO dan NO2 berbahaya bagi manusia. Penelitian menunjukkan nitrogen dioksida 4 kali lebih beracun dari nitrogen monoksida, terutama pada paru-paru. Kemudian selanjutnya ada hidrokarbon. Hidrokarbon adalah bahan pencemaran udara yang dapat berbentuk gas, cairan, maupun benda padat. Hidrokarbon yang berupa gas akan bercampur dengan gas-gas lain hasil buangan lainnya. Hidrokarbon dapat berasal dari emisi proses industri. Sumber hidrogen karbon dapat pula berasal dari transportasi. Kondisi mesin kendaraan yang kurang baik akan menghasilkan hidrokarbon. Pada umumnya, kadar hidrokarbon di udara perkotaan tinggi pada pagi hari, turun di siang hari, kembali tinggi pada sore hari, dan turun saat malam hari. Hidrokarbon di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan membentuk ikatan baru yang disebut pisilik aromatik. Hidrokarbon yang banyak dijumpai di daerah industri dapat dan padat lalu lintas. Bila hidrogen ini masuk dalam paru-paru, akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Nah,
Bahaya banget kan asap kendaraan bermotor itu. Makanya mari kita kurangi menggunakan kendaraan bermotor.